Tapi abang satu lagi Bu, coba abang bisa jelaskan ini tanah adat, perbedaan tanah adat dengan tanah marga. Ini Kalau bagaimana? saya selalu menggunakan apa namanya Tanah berkaitan dengan eh, apa namanya prinsipnya Papua bukan tanah kosong. Ya. Itu jelas itu. jelas. Karena Papua bukan tanah kosong, maka apa yang kemudian menjadi dasar Papua itu bertuan? Ya, marga. Nah, karena kepemilikannya adalah kepemilikan marga. Begitu. Jadi satu marga itu di dalam marga dia memiliki hubungan langsung dengan sumber daya alam yang ada di situ. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dalam evolusi marga itu terbentuk dari segala macam ada berbagai bahan yang ada di situ, maupun juga baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun benda-benda yang ada di wilayah adatnya. Contoh ya, Mahuse itu kan mereka yakini bahwa marga mereka terbentuk dari sagu. Ya. Sementara sagu endemik di wilayah Animha gitu. Atau di kita di wilayah Mepago ada Makituma, Yinatuma, Maubapia, Wodapa, itu kan yang ada di wilayah itu begitu. Evolusi ini yang kemudian membentuk marga. Disitulah hubungan sakral antara si pemilik marga itu, pemegang marga itu dengan tanah. Gitu. Jadi kalau sampai kemudian ditanya atas dasar apa ya kepemilikan dalam konteks tadi hubungan sakral itu, dan perlu diketahui bahwa di dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Masyarakat Pribumi diakui kepemilikan sumber daya alam berdasarkan apa namanya kepemilikan yang dengan hubungan mistik tadi begitu. Jadi itu bukan apa ya, mungkin ada yang bilang itu tidak benar. Mau bilang tidak benar sementara dalam deklarasi internasional mengakui itu. Deklarasi Hak Masyarakat Adat Internasional mengakui kepemilikan sumber daya alam secara apa namanya secara mistik tadi begitu. Jadi tadi Papua bukan tanah kosong karena di dalam situ marga-marga inilah pemilik wilayah, pemilik tanah, pemilik kayu, pemilik air, pemilik hewan, pemilik segala macam begitu. Jadi mereka memiliki itu begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan tanah adat, kemudian tanah marga. Ya, kalau tanah marga logislah dengan yang tadi saya sebutkan. Karena wilayah itu dimiliki oleh marga ini atau tanah itu dimiliki oleh marga ini. Begitu. Kalau dalam satu wilayah dimiliki oleh marga ini, secara otomatis kayu yang ada di wilayah itu adalah milik marga itu. Hewan yang ada di atas wilayah itu adalah milik marga itu. Air adalah milik marga itu. Emas yang ada di dalam milik marga itu. Udara yang ada di atas matahari milik marga itu. Begitu. Itu sudah jelas. Tapi kalau kemudian tadi istilahnya tanah adat. Saya agak sedikit tidak sepakat gunakan istilah tanah adat, karena adat itu sendiri itu kan bahasa yang diadopsi. Ya kalau dalam sejarah penggunaan kata adat, ya kita tahu pertama digunakan oleh Snok Hungronje dalam melakukan penelitian hukum-hukum kebudayaan yang ada di Aceh. Kemudian karena di Aceh adalah mayoritas Muslim, dia gunakan bahasa Arab dan diadopsi begitu. Kalau di sini kan tidak seperti itu gitu. Kalau bilang ini adalah tanah budaya, ya kita tahu itu begitu. Tapi kalau tadi ya saya pikir tidak, dan kalau itu yang kita gunakan itu juga sangat tidak objektif dengan kondisi hubungan tadi spiritual antara manusia dengan tanah, manusia dengan yang diyakini berbeda. Begitu. Tapi kalau kita sebut marga itu lebih kuat sekali. Dan kita bermarga, bro. Begitu sebagai orang asli Papua. Dan saya
gunakan marga yang turunan langsung dari ayah saya gunakan dari kakek saya dari kakek buyut saya begitu. Jadi ini terus, dan itu juga kepemilikan tanah kita juga jalan seperti itu, atau kepemilikan adat kami juga jalan seperti itu begitu. Jadi saya lebih sepakat gunakan untuk menggunakan tanah marga begitu dalam menyebutkan hak-hak tadi. Itu dia tidak mengubah tadi ya, dari sekian banyak peraturan yang menyebutkan bahwa ini adalah masyarakat adat dan lain-lain. Kita kan tahu ciri-ciri masyarakat adat. Ya. Salah satunya adalah memiliki marga tadi. Ya. Tergantung kita bicara di mana nih. Kalau di Jawa saya kurang tahu mungkin ada marga atau tidak, yang pasti tidak ada. Tapi kalau kita sampai ke Sumatera, di Batak ada marga. Ya. Begitu. Di Papua ada. Kalau itu artinya itu kan dia bagian dari satu kesatuan dalam masyarakat itu. Masyarakat pribumi itu atau masyarakat yang memiliki tempat itu. Jadi tidak, kalau dibilang bingung, saya pikir tidak sih. Ya. Begitu. Kalau bingung, apa yang dibingungkan? Sementara marga kan bagian dari ciri-ciri yang menjadi satu kesatuan dari masyarakat yang memiliki tempat itu. Begitu. Atau masyarakat, banyak sih istilahnya. Bukan hanya masyarakat adat, ada masyarakat pribumi, ada masyarakat masyarakat yang dari beberapa lembaga juga punya istilah, lembaga internasional maupun forum-forum PBB juga punya istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan masyarakat adat. Tapi ciri-cirinya bervariasi. Kalau di kami ya ada marga salah satunya. Di Sumatera, Aceh ada marga. Jadi saya pikir tidak bingung. Begitu. Bu, ini mengapa tanah adatnya harus dilindungi? Dilindungi dan dibuat tanah-tanah, maksudnya tanah-tanah marga ini harus dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Karena berdasarkan pengalaman, ketika ada kebijakan ekonomi politik oleh negara, itu paling 90% tidak akan mengakui eksistensi masyarakat adat. Begitu. Sehingga perlu untuk kemudian dibentuk regulasi dan juga perlu didorong komitmen dari eksekutif, legislatif, dan lembaga kultur untuk melindungi itu karena itu. Begitu. Kita juga kita juga tidak bisa menyatakan tidak dengan fakta hari ini. Contoh dalam proyek strategis nasional di Merauke, masyarakat adat itu sedang menderita dan sedang merontak untuk kemudian hak mereka tidak diambil alih. Tapi oleh pemerintah itu mereka terus mendorong itu, bahkan mereka tidak berpikir kalau apa yang sedang mereka lakukan itu sedang menabrak berbagai aturan, mulai dari undang-undang tadi yang saya sebutkan, hak yang melindungi hak masyarakat adat, tapi juga berkaitan dengan undang-undang perlindungan lingkungan hidup, pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup, kemudian keanekaragaman hayati, kemudian wilayah pulau-pulau taman nasional itu tidak dihargai sama sekali. Bahkan contoh yang di Merauke itu kan kawasan gambut. Dalam kawasan gambut saja yang jelas-jelas tidak boleh dilakukan apapun, mereka terus melakukan. Artinya ketika ada kepentingan ekonomi, itu pemerintah ini seakan-akan gunakan kacamata riben ya. Aturan pun dia tabrak gitu. Jangan, kalau aturan dia tabrak ya berarti kan sangat mungkin hak masyarakat adat dia akan tidak anggap sama sekali.
sekalipun itu ada perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar, sehingga alasan-alasan itu yang kemudian mendesak kami atau mendesak yang menjadi kondisi sangat mendesak untuk harus dilindungi. Begitu. Nah, selain itu kan tugasnya negara melalui pemerintah untuk melindungi dan juga menjalankan perintah undang-undang itu. Untuk lembaga kultur itu menjalankan tugas pokoknya. Katanya kan lembaga kultur untuk proteksi. Kemudian DPR itu kan buat kebijakan untuk melindungi. Jadi itu adalah tugas mereka, begitu. Kita ini ya mungkin hanya mengingatkan kamu jalankan tugas kamu, begitu. Jadi kadang itu kan orang maknai salah, seakan-akan kami paksa, Pak. Bukan kami paksa, itu tugasmu sesuai perintah undang-undang, begitu. Cuma aneh ketika nanti kita lihat ada tentara pegang senjata kejar-kejar masyarakat adat. Kan tugas tentara bukan itu. Atau tugas polisi datangi warga terus harus kalian lepas dengan akan ditangkap dan sebagainya. Itu kan bukan tugas polisi juga. Semestinya kita lindungi tentara, polisi, eksekutif, legislatif itu kan bagian dari perangkat pemerintah yang punya tugas sesuai perintah undang-undang melindungi, menghormati, memajukan dan menegakkan hak-hak masyarakat adat. Begitu. Jadi pemirsa, ini menarik sekali penjelasan dari Bung Eman ini. Kita sudah bisa lihat bagaimana ketika perusahaan-perusahaan masuk di satu wilayah, dia tidak akan peduli soal tanah-tanah milik masyarakat adat apabila kontrak kerjasama itu sudah dilakukan, atau meskipun masyarakat dilibatkan atau tidak. Nah, ini kan banyak yang kecolongan selama ini, bahkan tidak pernah terjadi. Nah, Bung, dari penjelasan Bung ini kira-kira bagaimana masyarakat bisa mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya agar supaya masyarakat ini punya tanah-tanah adat ini kemudian tidak dilepaskan begitu saja, dan kira-kira kalau ada pelanggaran-pelanggaran, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat bisa melindungi tadi tanah, air, udara dan lain-lain. Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Yang harus dilakukan oleh masyarakat yang paling pertama yaitu kan masyarakat ini punya marga nih. Ya kalau bisa masing-masing marga itu melakukan pendataan wilayahnya masing-masing. Setelah dia data wilayahnya, itu dia memastikan di dalam wilayahnya itu ada apa saja, hewan apa di dalam situ, ada kayu kah tidak, kemudian apakah di situ ada sungai, terus lihat juga apakah di dalam tanahnya itu ada menghasilkan, ada kandungan emas, tembaga, nikel, uranium atau tidak. Terus juga apakah ada minyak dan gas atau tidak, itu dideteksi semuanya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemetaan wilayah marganya, terus deteksi, setelah itu buat semacam organisasi marga begitu, untuk kemudian menguatkan data bagi marga tersebut. Setelah marga-marga ini sudah kuat dengan wilayah marga serta segala macam jenis yang ada di dalam itu, bersama-sama dengan marga-marga lain yang ada di situ untuk membentuk, kalau memang mau dalam kemasan Dewan Adat, ya silakan buat. Saya pikir dengan Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Daerah, Dewan Adat Suku itu sudah ada ya. Nah itu kalau yang sudah ada segera dikuatkan, kalau yang belum ada segera dibentuk. Nah di sini ada juga istilahnya lembaga masyarakat adat. Begitu, kalau lembaga masyarakat adat itu kan didaftarkan di Kesbangpol, begitu ya.
Kalau Dewan Adat Papua kan tidak begitu. Kenapa tidak? Karena dia kemudian mengacu dari masyarakat adat yang eksistensinya sudah ada sejak sebelum adanya aturan tadi begitu. Dan ya idealnya kan manusia adalah makhluk sosial. Dengan dia tinggal bersama-sama itu kan menunjukkan adanya organisasi. Jadi yang dulu sudah ada Dewan Adat itu atau Dewan Suku atau Dewan Daerah dikuatkan gitu. Kalau yang belum ada dibentuk begitu. Nah, setelah dibentuk itu kemudian data tadi per marga tadi itu dijadikan arsip di dalam Dewan Suku kah, Dewan apa kampung atau Dewan daerah tadi atau Dewan Adat Papua itu dijadikan data di situ. Kemudian setelah sudah ada data tadi, apabila ada ada perusahaan yang mau masuk, itu kan kita akan tahu karena kami sudah punya data. Kita akan langsung, oh ini mau masuk di marga ini. Oke, silakan teman-teman marga ini, kalian bagaimana tanggapannya begitu. Kalau seandainya tidak diterima, ya mungkin langsung bertemu dengan Dewan Adatnya untuk bertemu dengan pemerintah dan selanjutnya melakukan advokasi untuk itu. Kan tadi ya, harapannya kalau pemerintah dia sudah mampu, pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif dan lembaga kultur ini bisa menjalankan perintah otsus, yaitu mendirikan lembaga yang fasilitator seperti itu, kan sangat mudah nih. Terkoneksi kan, dari organisasi marga bertemu dengan Dewan Adat, tinggal ke sana sampaikan bahwa kita tolak begitu. Kalau secara struktur sudah bisa terlihat tadi itu. Tapi yang menjadi masalah sebentar saya jelaskan. Nah, itu kalau sudah struktur itu hidup enak begitu. Tapi yang biasa kemudian melahirkan persoalan itu ketika struktur-struktur ini itu tidak dihidupkan. Jadi akhirnya masyarakat yang ada di satu kampung, di situ ada berbagai macam marga itu, dia akan kaget ketika ada perusahaan di situ. Terkadang juga kan dia masuk contoh dengan marga lain yang bukan punya hak. Gitu. Dengan iming-iming apa? Dengan segala macam iming-iming. Gitu. Nah, untuk kemudian mencegah itu tidak terjadi. Untuk mencegah itu terjadi apa yang harus tidak terjadi, maka tadi pembentukan organisasi atau penguatan per marga-marga tadi. Kalau dia sudah terbentuk, dikoneksikan lagi dengan Dewan Adat. Kemudian dikoneksikan lagi dengan forum atau ruang fasilitasi yang dibentuk oleh MRP, eksekutif dan juga legislatif. Dengan begitu kan nanti akan sangat mudah diawasi dan akan sangat menutup ruang adanya celah penyusupan yang akan masuk. Begitu. Nah, itu mungkin gambaran pertama ya yang bisa dilakukan dalam bentuk struktur-struktur. Kemudian kalau seandainya ada masalah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu bisa advokasi sendiri dengan cara mendatangi lembaga advokasi atau lembaga bantuan hukum atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang advokasi untuk kemudian mendampingi yang menjadi korban. Suku-suku atau nanti kalau setelah sudah didatang ke sana kan mereka akan dampingi dan bisa ke lembaga terkait untuk mempertanyakan. Kalau itu tanah, berarti akan menanyakan itu ke badan ATR BPN. Atau kalau itu berkaitan dengan izin lingkungan akan ke dinas kehutanan dan lingkungan hidup.
Kalau itu dalam bentuk izin berarti kayak satu pintu. Mereka akan arahkan ke sana untuk mencari tahu apakah siapa yang masuk begitu dan perkapan dia masuk, siapa yang melepaskan begitu. Itu akan dilakukan itu. Yang berikutnya bisa saja kita katakanlah Dewan Adat yang bisa mengadvokasi untuk dia yang nampingi, atau bisa saja kita dengan menggunakan organisasi marga tadi untuk dia yang kemudian mencari tahu dan kemudian melakukan upaya hukum. Kami sudah punya banyak pengalaman ya, yang didampingi oleh advokat atau lembaga advokasi, atau bahkan jalan sendiri oleh organisasi marga. Contoh Frankie Woro, dia sebagai pimpinan marga, ketika wilayah adatnya diganggu oleh perusahaan dan pemerintah, dia kemudian melakukan upaya hukum dengan menggugat pemerintah dan juga perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu mungkin cara yang bisa dilakukan apabila itu berkaitan dengan ada izin yang keluar. Tapi kalau kemudian terlepas belum ada izin dan juga mereka serobot, ya bisa kita laporkan ke pidana dalam konteks melakukan tindak pidana penggelapan tanah adat. Begitu. Itu upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ingat, kalau itu perusahaan yang legal, itu pasti izinnya dari pemerintah. Karena perusahaan legal dia tidak akan masuk tanpa sepengetahuan pemerintah. Disinilah yang kita kemudian mendesak kepada kepala daerah orang asli Papua untuk jangan seenak-enaknya mengeluarkan izin tanpa sepengetahuan marga pemilik wilayah, begitu. Ya sebagai orang Papua kan juga paham itu bukan wilayah margamu, begitu. Kalau bukan wilayah margamu kan berarti milik orang lain, begitu. Nah di sini harapannya kepala daerah itu bisa melihat ini dalam konteks dia sebagai orang Papua, begitu. Kemudian juga bagi MRP atau lembaga kultur juga harus kemudian bisa lebih aktif mendorong adanya wadah yang kemudian bisa memfasilitasi pertemuan antara perusahaan atau investor yang akan masuk ke wilayah adat dengan masyarakat, biar masyarakat pemilik adat, biar dia tidak masuk seakan-akan Papua ini tanah kosong. Tapi dia harus masuk lewat pintu. Di situ pemilik wilayah adat Papua ini akan bertemu dengan dia dan bicara, dia mau terima atau tidak. Kalau tidak terima ya keluar, tidak bisa masuk. Kalau itu kan kesannya Papua tak ada bertuan, begitu. Kalau selama ini kan kesannya Papua tidak bertuan, jadi orang tabrak-tabrak. Serobot-serobot. Karena MRP-nya juga diam-diam saja, begitu. Apalagi sekarang sudah ada DPR Otsus, ya harapannya kalau dia bisa aktif, begitu. Dengan MRP bisa aktif. Kalau tidak ya kita akan kesannya Papua ini tanah kosong. Begitu mungkin ya. Baik, terima kasih Bung Eman. Ini penjelasan sangat terperinci sampai bagaimana langkah-langkah advokasi yang akan dilakukan. Tapi pemirsa, kita punya persoalan tanah Papua. Ini juga bermasalah sampai sekarang karena ketika tahun 15 April tahun 97 itu kan Papua belum dilaksanakan PPRA, kemudian sudah melakukan penandatanganan kontrak karya Freeport. Nah ini bisa bermasalah. Maksudnya praktik seperti begini sudah pernah ada. Maka yang sekarang perlu dilakukan oleh masyarakat harus membela tanah adatnya atau seperti bagaimana Abang? Ya, sebagai kesimpulan sekalian closing statement. Jadi yang pasti kan kami tetap masih menggunakan marga. Ya. Kalau masih gunakan marga, berarti marga itu punya keterkaitan dengan kepemilikan wilayah marga. Kalau kita masih mau tetap menggunakan marga dengan segala macam hak yang dimiliki, maka secara
secara langsung punya kewajiban untuk berjuang melindungi hak marga itu. Begitu. Kalau kemudian kami punya marga, tapi kita justru yang menjadi pelaku melepaskan, berarti sudah lepaskan margamu saja lah. Begitu. Tidak usah hidup di Papua. Ya, bukan tidak usah hidup di Papua, tapi tidak usah gunakan marga. Okay. Karena kepemilikan wilayah itu kan kepemilikan marga. Nah, karena marga ini juga kita punya mimpi akan diturunkan ke anak cucu kami, maka otomatis hak itu akan diturunkan kepada anak cucu lagi. Gitu. Maka karena itu perjuangan untuk melindungi wilayah marga ini itu perjuangan untuk kemudian melindungi masa depan anak cucu kita, gitu. Untuk tetap dia akan hidup di atas tanah marganya atau wilayah marganya, begitu. Jadi dalam konteks itu apabila ada kepala daerah orang asli Papua yang adalah pemilik wilayah marga, itu hanya karena dia sebagai kepala daerah kemudian menerbitkan izin yang akan menghilangkan hak marganya, maka itu sungguh sangat keterlaluan. Karena dia sendiri yang sedang melakukan dengan sadar untuk menghilangkan hak anak cucunya nanti. Begitu. Dan sangat disayangkan ketika itu hanya dilakukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan selama 5 tahun saja. Selanjutnya kembalikan jadi masyarakat. Jangan sampai penyesalan itu terjadi ketika jadi masyarakat. Nah ini kan. Dan juga kalau mau maju 2 periode jangan sampai biaya politiknya terlalu tinggi dan uang semua habis. Nah di situ kembali yang kemudian yang kemudian jadi apa penting bagi masyarakat untuk tetap kawal. Ingat, kita jangan tergoda hanya karena saudara kita yang menjadi kepala daerah terus apapun yang dia buat kita anggap semuanya benar. Itu tidak boleh. Karena tadi berkaitan dengan izin bagi satu perusahaan ketika dikeluarkan, maka itu secara otomatis kami sudah lepas kami punya tanah dan anak cucu tidak akan ada tanah adat lagi, begitu. Karena setelah habis masa operasi hak guna usaha atau surat izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh satu perusahaan, maka secara otomatis tanah itu akan beralih menjadi tanah negara. Begitu. Baik, terima kasih pemirsa sudah mengikuti dialog bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bung Emmanuel Gubay. Dan pemirsa, kita sudah tiba di ujung acara. Dan ingat, jangan sekali-kali melepaskan tanah marga. Dan juga jangan mau jual tanah marga. Sebab ingat, setelah kita tiada, masih ada kita anak cucu yang akan melanjutkan kita punya marga dan akan tinggal di tanah ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.